Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan yang kali ini saya akan coba membahas koordinat kartesius sama koordinat kutub ya. Yang kita bahas di bab ini yaitu merubah koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Ya, jadi kita akan merubah koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Dari kartesius kutub atau kutub ke kartesius. Seperti itu yang kita bahas. Nah, untuk yang awal seperti ini ya. Teorinya seperti ini, jika saya punya suatu titik P di sini, titik P x, y ya, dan ini titik P juga sama r, alfa. X, y itu menyatakan koordinat kartesius dan P r, alfa itu sudut ya, r itu jari-jarinya, maka bentuk ini namanya koordinat kutub. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu merubah x ke P ke r alfa atau r alfa ke x. Jadi kita rubah koordinat kutub ke kartesius atau kartesius ke kutub ya. Seperti itu. Nah, inilah beberapa caranya ya. Cara r kuadrat itu hubungannya lah e kuadrat tambah y kuadrat, tan alfa itu y per x kuadrat, itu nanti saya jelaskan ya. X itu sama dengan r cos alfa dan y sama dengan r sin alfa. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh yang pertama di sini ya. Di sini saya punya titik P yaitu 6,60 derajat. Rubah ke koordinat kartesius. Kartesius itu x, y ya. Nah, jelas di sini kalau ini dirubah koordinat kartesius maka dia adalah statusnya adalah koordinat apa? Kutub ya. Di sini kita dapat bahwa r sama dengan 6 dan 60 adalah apa? Alfa. Jadi inilah koordinat kutub akan kita rubah ke koordinat kartesius. Oke, caranya gimana caranya, Pak? Nah, hubungannya apa? Kita lihat ini. Untuk mencari x dengan hubungannya r sama alfa ya, bahwa x itu sama dengan apa? R cos alfa di sini ya, r sama dengan cos alfa. Jadi r nya kita masukkan 6 cos 60. Nah, 6 kali cos 60 nilainya berapa? Setengah. Jadi 6 kali setengah jadi berapa? 3. Jadi kita pakai yang ini. Jadi ini untuk merubah ke apa ya? Kutub ke kartesius. Dan yang dua ini untuk merubah dari kartesius ke kutub nantinya. Terus y sama dengan apa? R sin alfa. R-nya kita masukkan 6, sin alfanya berapa? 60. Nah, sin 60 ingat sudut istimewa ya, selalu diingat, setengah akar 3. Kita coret jadi 3. Jadi apa? 3 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya yaitu x-nya itu 3, y-nya apa? 3 akar 3. Selesai sampai di sini. Rada mudah ini ya. Jadi yang koordinat kutub ke kartesius rada mudah. Nanti yang rada susah itu merubah dari kartesius ke kutub. Oke. Di screenshot dulu ya. Nanti saya akan berikan contoh yang kedua. Oke. Nah, ini adalah contoh yang kedua ya. Kita titik B 6 akar 3,6 rubah ke koordinat kutub ke r, alfa ya. Nah, di sini maka dia harusnya sebagai x dan ini sebagai apa? Y itu dulu. Nah, untuk merubahnya kita gunakan dua aturan yang di sini dulu ya. Karena koordinat kutub itu terdiri atas r dan alfa, kita cari r-nya dulu. Bahwa r kuadrat itu sama dengan, kita gunakan yang ini ya, x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Jadi kita masukkan x-nya lah 6 akar 3, kita kuadratkan ditambah y-nya 6 kuadrat. Seperti itu ya. 6 akar 3 kuadrat ya, 6 kuadrat cuma 36. Akar 3 kuadrat 3. 6 pangkat 2 36. Ini dikalikan dulu jadi 108 tambah dengan 36. Bisa dipahami ya. Jadi hasilnya berapa? 108 tambah 36 144. R kuadrat sama dengan 144, maka R nya sama dengan akar 144 yaitu berapa? 12. Seperti itu R nya ketemu. Terus kita akan cari alfanya. Alfanya kita pakai yang di tan alfa itu sama dengan y per x ya. Oke, jadi tan alfa sama dengan y nya, kita tulis y nya berapa sini? 6 dibagi x nya adalah 6 akar 3, maka tan alfa sama dengan 6 nya kita coret jadi 1 per akar 3. Tan alfa 1 per akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Dari mana Pak ini? Ya, ini dikalikan dengan akar 3, ini dikalikan dengan apa? Akar di 3. Nanti hasilnya kayak gini.
Lah tan alfa sepertiga akar 3, berapakah alfanya? Lihat sudut istimewa. Tan yang nilainya sepertiga akar 3 itu berapa? Berapa? 30 derajat. Jadi harus hafal memang ya. Maka koordinat kutub dari titik P yaitu apa? R, alfa tadi kan ya. Kalau kita ngomong kutub, maka sama dengan R-nya adalah 12, alfanya adalah 30 derajat. Jadi titik koordinat kartesius ini kalau dirubah ke koordinat kutub jadinya apa? 12,30 derajat. Bisa dipahami ya itu ya, cara merubah koordinat kartesius kutub ke kartesius. Oke. Nah, ini contoh yang ketiga ya. Saya punya titik B min setengah akar 2 sama setengah akar 2. Rubahlah ke koordinat kutub ya. Rubahlah ke koordinat kutub ya. Jadi ini kasusnya statusnya dia X, dia apa? Y ke koordinat kutub. Oke, jadi R kuadrat sama dengan apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Kita masukkan X-nya lah min setengah akar 2 kuadrat ditambah dengan setengah akar 2 apa kuadrat ya, rada susah ya. Min dikuadratkan plus ya, jadi setengah dikuadratkan jadi 1/4. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Ini juga sama kan, 1/4 kali 2. Coret-coret jadi 2 jadi setengah. Coret-coret jadi 2 jadi 1/2. Setengah tambah setengah berapa? 1. Maka R sama dengan akar 1. Akar 1 berapa? 1. Terus kita cari alfanya, bahwa tan alfa itu sama dengan Y per X ya. Maka tan alfa sama dengan Y nya adalah setengah, nih nggak cukup ini, setengah akar 2 dibagi min setengah akar 2 ya. Bisa dipahami di sini ya. Jadi Y per X, Y nya dimasukkan, X nya dimasukkan. Nah ini hati-hati, lihat ini kuadran berapa ini, nah gitu kan ya. Kenapa ada plus ada minusnya. Jadi kalau kuadrannya gimana cara melihat kuadrannya? Lihat kayak gini kuadrannya. Oke, perhatikan ini kan sumbu Y, ini kan sumbu apa? X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Perhatikan sumbu Y nya. Y di sini nilainya apa? Positif. Jadi yang di sini kan positif. Paham ya, di sini ya positif. Terus X nya negatif. X negatif mana di sini. Maka otomatis titik ini terletak di apa? Kuadran berapa? Kuadran 2. Bisa dipahami ya. Jadi titiknya ini terletak di sini kan, di kuadran berapa? 2. Itu cara menentukan letak kuadrannya. Jadi dilihat tanda dari plus minusnya dari Y sama X nya. Maka dia apa? Kuadran 2. Nanti dibuat apa Pak di kuadran 2? Nanti kita gunakan ya. Maka tan alfa sama dengan, karena sama jadi apa? Min 1. Setengah akar 2 dibagi setengah 2 kan 1. Jadi plus bagi min. Nah, terus bagaimana nih cara kamu cari alfa? Tan alfa nilainya 1 dulu, jangan min. Nah, susah nanti. Cari yang tan alfa nilainya 1, yaitu berapa? 45 derajat. Tapi hati-hati karena di kuadran 2, maka kita gunakan apa? 180 dikurangi 45 sama dengan 135 derajat. Kok dikurangi 180, Pak? Karena dia di kuadran 2. Ya. Kalau di kuadran 3 gimana? Ya 180 tambah. Gitu aja. Kalau di kuadran 4 ya 360 dikurangi 45 gitu aja. Bisa dipahami ya begini ya. Jadi pakai 135 bukan 45. 45 kan dia hanya menekan nilainya, tapi minnya dia ternyata di kuadran berapa? 2. Bisa dipahami ya. Nah, jika sudah maka koordinat kutubnya ya R, apa alfa. Kita masukkan R-nya 1, alfanya 135 derajat. Ya seperti ini hasilnya. Jadi karena itu kuadran itu gimana nantinya ya, bergantung pada soalnya ini. Kalau yang tadi itu enak karena tanya plus ya. Kalau plus di kuadran 1 yang di soal nomor 2. Karena ini ada plus minusnya, maka gunakan kuadran ya. Dipelajari lagi pelan-pelan. Ini adalah untuk yang pertemuan selanjutnya ya. Kita tetap ini babnya adalah trigonometri. Jadi trigonometri babnya luas sekali ya, banyak sekali ya. Oke, sampai di sini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.